Halo teman semua, apakah saya sudah muncul? Saya coba cek dulu ya. Oke, halo teman-teman. Apakah saya sudah muncul? Kalau teman-teman sudah respon, tolong ini ya, komen ya. Oke nih. Nah ini teman-teman yang Facebook user, ya tolong diklik dulu ini ya, biar nanti kalau tanya keluar namanya. Ada di deskripsi dari grup ya teman-teman. Tolong diklik dulu. Bentar. Ini ya, tolong diklik dulu ini ya. Tolong diklik dulu streamyard.com/facebook ya. Sambil kita tunggu teman-teman semua yang hadir ini baru 17, nanti kita akan mulai. Suara jelas ya? Suara aman? Aman teman-teman suara? Mas Bayu, nama saya muncul Mas Bayu. Nih muncul. Oke. Nih teman-teman kalau yang Facebook user nih, nah seperti ini ya. Itu di klik dulu link saya tadi ya. Klik dulu streamyard.com/facebook ya, agar teman-teman namanya kelihatan saat bertanya. Ya, oke, saya sapa semuanya ya. Ini yang kelihatan aja ya. Malam Mas Ahmad, Om Dokter ya, ada Mas Satrio, Mas Jeffrey, Mas Agung, Mas Syarifudin, Mas Bayu, Mas Michael, Mas Alpebito. Oke, oke naik masih 32. Kita tunggu sebentar lagi, 5 menit lagi ya. Ini siapa nih? Nah, ini diklik dulu ya, Mas. Diklik dulu, di stream ya. Ya, streamyard.com/facebook. Teman-teman klik dulu agar namanya muncul ya. Kalau seperti ini nih, Facebook user nih. Nah, ini kan Facebook user. Nanti saya nggak tahu nih namanya siapa. Klik dulu ya, teman-teman. Sambil ngopi, teman-teman boleh. Kita santai aja malam ini. Ini untuk mengganti webinar yang kedua yang kemarin IndiHome ini ya bermasalah ya. Oke, sudah Mas. Mas Reksi. Ini nggak muncul nih, Mas siapa nih? Aku muncul nggak? Nggak muncul Mas. Klik dulu ya. streamyard.com/facebook. Ini nggak muncul nih. Siapa nih Mas Erik ya? Nggak muncul Mas Erik. Klik dulu streamyard.com/facebook. Nah ini muncul Mas Dedi. Aman. Mas siapa nih? Mas Budi muncul. Aman. Nah ini Mas. Nih belum muncul nih. Belum muncul ya, klik dulu streamyard.com/facebook, ada di deskripsi dari di grup ya teman-teman. Ini Mas Ari muncul, aman. Mbak Paulina muncul, aman, aman ya. Ini ada Mas Erik,
Nah, ini materi muncul. Aman ya. Nah, ini udah 50 lebih, teman-teman. Kita mulai saja ya. Nanti yang belum muncul, silahkan diklik dulu streamyard.com/facebook ya. Halo Om Suke. Wah, hadir Om Suke nih. Mantap. Oke, udah naik terus ya 54 sekarang. Kita mulai saja teman-teman. Ini siapa nih? Belum muncul nih. Nah, ini belum muncul Mas. Saya nggak tahu nih namanya siapa nih. Mas Pandu muncul. Oke, aman. Oke ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir di webinar kedua. Webinar pertama, kalau nggak salah bulan Agustus kemarin ya. Bulan Agustus kemarin, tanggal 12 atau berapa ya, lupa saya. Nah, ini adalah webinar kedua, dan kita akan bahas lagi tentang Shutterstock. Kita akan bongkar-bongkar lagi tentang Shutterstock. Dan saya mulai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di webinar kali ini. Dan malam ini kita akan bahas tentang SEO Shutterstock ya. Jadi banyak teman-teman nih di grup, terutama di grup digital nih, yang beberapa minggu belakangan ini sudah pada masuk ke Shutterstock. Dan ada juga yang sudah mendapatkan sales ya. Nah, banyak juga teman-teman yang bertanya, kok saya nggak bisa di page one ya Mas ya, gitu ya. Kok saya nggak bisa di page one, dan saya kok belum dapat sales, seperti itu ya. Nah, kita akan bahas malam ini. Saya akan coba share screen teman-teman. Nanti tolong dicek ya, screen saya muncul atau enggak. Coba dicek dulu teman-teman. Screen-nya muncul nggak? Kelihatan nggak? Jelas atau enggak, gitu ya. Oke, aman. Share screen yang ada di sebelah kiri saya nih. Aman ya? Kelihatan ya? Oke, kalau sudah muncul, saya akan lanjut ya. Nah, jadi live webinar malam ini kita akan bongkar teknik SEO page one di Shutterstock ya. Dan kenapa sih teman-teman Shutterstock ya? Padahal di luar sana tuh banyak sekali untuk website-website penghasil uang kalau kita stock footage ya. Jadi bahasan malam ini adalah bahasan tentang stock footage ya, terutama footage animasi. Nah, di sini saya punya data teman-teman. Jadi Shutterstock itu berdasarkan data saya, dan ini adalah traffic dari Google. Itu Shutterstock itu setiap bulannya dia itu memiliki traffic 76,4 juta teman-teman. Itu setiap bulan ya. Dan dengan traffic segini, Shutterstock memiliki domain authority 93. Artinya gini, domain authority itu adalah misal teman-teman punya website ya, ada website A, website B, website C gitu kan. Nah, setiap website itu pasti punya domain authority menurut Google ya. Dan Shutterstock ini memiliki domain authority 93. Artinya ini sangat tinggi ya. Tingkat kepercayaan di Google itu sangat tinggi. Makanya Shutterstock ini dengan traffic 76 juta, dia mempunyai 2,2 juta keyword yang terranking di Shutterstock untuk beberapa ini ya, kategori-kategori dari footage maupun vector maupun image ya. Jadi ini sangat potensial sekali teman-teman, jika teman-teman tahu triknya bagaimana cara bisa page one dan mendatangkan traffic di karya teman-teman ya, atau di footage teman-teman ya. Jadi ini adalah alasannya kenapa kita supply di Shutterstock. Tapi teman-teman jika misal supply di tempat lain nggak ada masalah ya. Tapi di sini saya ambil contoh yang Shutterstock karena dia memiliki domain authority yang tinggi ya. Banyak keyword-keyword atau
kategori-kategori itu yang ranking di page 1 Google, teman-teman. Karena ya ini, karena traffic dan authority-nya sangat tinggi ya. Oke, sekarang kita harus buat footage seperti apa sih agar kita bisa page 1 dan menghasilkan penjualan dolar ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya cek dulu masih lancar nggak ya? Masih aman ya teman-teman ya? Kalau masih aman saya lanjut nih. Takutnya saya udah ngobrol banyak, macet ya. Kalau teman-teman denger ini, oke aman ya? Oke, makasih dokter. Good. Jadi kita harus buat footage seperti apa sih teman-teman? Nah, jadi kita harus buat footage umum yang dicari pasar dan ada potensi pembelinya, gitu ya. Jadi kita buat footage umum yang dicari pasar dan ada potensi pembelinya. Jadi misalnya gini nih, teman-teman senang dengan desain A, ya, teman-teman senang dengan animasi A, gitu. Teman-teman buat animasi itu tanpa memperdulikan apa sih yang dicari pembeli, apa sih yang dicari pasar. Teman-teman upload sebanyak-banyaknya nih, sampai footage-nya banyak sekali ya, portofolionya banyak, tapi ternyata yang teman-teman upload tuh nggak dicari pasar, nggak ada yang download gitu loh. Jadi percuma saja teman-teman banyakin footage, tapi cuannya sedikit gitu. Nah, berbeda dengan mungkin ada temennya teman-teman ya, ini dia ngupload footage-nya tuh sedikit ya, sedikit nggak terlalu banyak, mungkin hanya 100 atau 200, sementara teman-teman 1000 nih ya, tapi temennya teman-teman ini cuma 200 dan dia sudah bisa payout dulu gitu ya. Karena dia buat footage yang umum, yang dicari pasar dan ada potensi pembelinya. Itu kuncinya ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan asal kita suka kita upload ternyata nggak ada yang cari, nggak ada yang beli gitu. Nah, syarat footage yang diterima seperti apa? Kalau kita sudah tahu nih, nanti kita bahas ya cara-caranya. Nah, kita bahas dulu syarat footage-nya seperti apa. Jadi kalau teman-teman perhatikan di Shutterstock itu teman-teman bisa buat footage durasi 5 sampai 60 detik ya. Jadi 5 sampai 60 detik dengan file nggak lebih dari 4 GB. Ini teman-teman, ini Shutterstock ya, data dari Shutterstock ya. Nah, dengan data ini teman-teman juga harus formatnya itu MOV ya. MOV boleh yang pakai background atau boleh yang non background atau transparan ya. Nah, untuk frame rate-nya itu teman-teman pakai standar aja 60 ya, nggak usah yang aneh-aneh yang sampai 59,94 atau 60. Ini kalau 60 ini untuk slow motion ya. Tapi rata-rata pakai 30 itu udah aman ya. Jadi 5 sampai 60 detik, nggak lebih dari 4 GB, pakai format QuickTime, .move, lalu frame rate-nya 30 dan resolusinya nih perhatikan teman-teman, kita pakai yang 3840 kali 2160 pixel ya. Ini resolusinya. Dan kenapa kita pakai 4K? Karena 4K ini jika terdownload, teman-teman akan dibayar lebih mahal ya di Shutterstock gitu ya. Nah, teman-teman cukup siapkan satu aja footage seperti ini. Siapkan footage seperti ini ya, satu aja, nanti si Shutterstock akan mengkonversi menjadi file yang ada di bawahnya. Jadi ada Full HD, ada SD ini 1920, 1080, lalu 480. Ini Shutterstock yang akan mengkonversi ya. Jadi teman-teman cukup siapkan yang 3840 kali 2160 itu aja. Nah, di sini saya akan contohkan dulu bagaimana cara membuat footage-nya ya, atau membuat setting di After Effects ya. Karena di grup waiting list After Digital ini adalah fokusnya ke After Effects. Kita akan belajar di After Effects. Oke. Di sini saya punya tampilan After Effects teman-teman. Di bagian composition, teman-teman klik aja nih new composition. Nah, di sini teman-teman bisa isi ya. Tadi 3840
dikalikan 2160, oke, dengan frame rate-nya 30, dan durasinya 5 sampai 60 ya. Kalau saya amannya buat durasi 10 detik aja, gitu ya. Jangan mepet 5 ya teman-teman. Jadi buat durasi 10 detik, lalu teman-teman klik OK. Nah, itu caranya. Ketika teman-teman render ini, maka hasilnya adalah 4K ya. Nah, bagaimana cara rendernya? Teman-teman cukup klik di composition, lalu di sini ada add to render view. Di bagian output modul, teman-teman pilih aja lossless ya, klik aja. Di bagian format, teman-teman klik di QuickTime. Oke. Nah, di bagian audio, teman-teman matikan dulu off. Nah, di sini kuncinya. Kalau teman-teman di output video output di channelnya pilih RGB, maka background teman-teman akan berwarna ya. Tapi kalau teman-teman ingin transparan, pilih RGB plus alpha. Lalu teman-teman OK. Ya, pilih outputnya di mana, lalu teman-teman render. Itu cara rendernya dan cara bikin komposisinya ya. Oke, sampai sini masih jelas ya. Cek dulu. Aman ya? Oke, kalau aman saya lanjutkan lagi. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan dulu ya. Nanti kalau sudah selesai ini, saya paparannya, kita bahas bareng. Aman ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah mematuhi syaratnya nih, kita lanjut lagi, yaitu targetkan pembeli dari negara yang high salary. Artinya apa? Jadi ada beberapa negara teman-teman yang memiliki daya beli tinggi ya. Contohnya, ini saya ambil dari Google ya. Contohnya ada United States, Switzerland, Norwegia, Belanda, Australia, Denmark, Kanada, dan masih banyak lagi ya. Ini adalah negara-negara yang memiliki daya beli tinggi. Kalau kita main SEO itu namanya high paying keyword ya. Jadi ada target-target negara yang nilai belinya tinggi gitu ya. Jadi untuk sekedar dia langganan Shutterstock dan download footage kita itu nggak ada masalah ya. Jadi teman-teman boleh targetkan di Indonesia mungkin ya. Tapi kan kalau di Indonesia teman-teman jarang, akan sangat jarang ya. Rata-rata kalau di Indonesia itu yang laku rata-rata image. Kalau footage ya ada mungkin, tapi jarang teman-teman ya. Jadi targetkan negara-negara yang memiliki daya beli tinggi. Ini kenapa? Agar dolar teman-teman dapatnya lebih banyak. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana cara mentargetkannya nanti kita akan belajar. Oke. Nah, ini adalah salah satu proof ya, bukti kemarin di webinar pertama. Jadi di webinar pertama, setelah saya buka kelas animasi logo, saya ada webinar teman-teman. Webinar tentang Shutterstock dan studi kasusnya adalah Happy Father's Day ya, dengan teknik yang ada di kelas animasi logo, gitu ya. Nah, di sini saya upload itu di approve tanggal 12 Agustus ya. Ini saya lingkarin 12 Agustus dan 7 hari kemudian teman-teman, di tanggal 19 Agustus, footage saya ini dibeli di negara high paying ya, atau negara yang daya beli tinggi, yaitu Australia, dengan saya mendapatkan earning 11,85 dolar gitu ya. Nah, ini artinya negaranya berpengaruh, lalu lisensi yang dia beli berpengaruh, mungkin ini dia beli 4K ya. Soalnya ada teman-teman juga member yang dolarnya ini earningnya 3 dolar, ada yang 2 dolar, itu tergantung lisensi dan negara mana orang ini beli ya, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam formula After Digital. Nah, ini formulanya teknis banget teman-teman. Dan teman-teman mungkin kalau punya catatan boleh dicatat ya, karena agak banyak nanti, atau di capture boleh. Nah, di sini ada dua buah formula teman-teman. Yang pertama adalah teknik organik. Teknik organik atau SEO. SEO untuk Shutterstock ya.
Dan yang kedua adalah teknik undercover. Teknik undercover atau saya nyebutnya teknik underground ya. Gitu. Nah, sebelum saya mulai tekniknya, saya disclaimer dulu teman-teman ya. Ini teknik atau cara saya bermain di Shutterstock ya. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jika teman-teman menemukan cara lain dengan mentor lain yang lebih baik atau mungkin yang caranya lebih work daripada saya, silakan diambil sisi positifnya ya. Jadi tidak perlu caranya ini lebih bagus, caranya ini lebih bagus, caranya ini lebih bagus ya. Oke, saya mulai dulu yang formula pertama yaitu teknik organik ya. Jadi formula pertama teknik organik, teknik SEO ala Asta Digital. Nah, ini adalah 6 langkah optimasi teknik organik. Ada 6 teman-teman. Yang pertama adalah riset footage populer di shutterstock.com. Ini teman-teman bisa capture ya. Saya akan contohkan. Pertama adalah riset footage populer di shutterstock.com. Teman-teman silakan pergi ke Shutterstock ini websitenya. Karena kita main footage, kita masuk ke dalam footage teman-teman. Klik aja di sini ya. Oke, sebelumnya saya cek dulu aman nggak ya. Halo teman-teman, aman nggak ya? Kalau aman, saya lanjut lagi nih. Aman ya? Oke. Nah, di sini teman-teman, di dalam footage, teman-teman scroll aja ke bawah. Nah, biasanya teman-teman tuh yang jarang tuh ya, langsung diketik aja di sini ya. Padahal teman-teman bisa scroll ke bawah. Shutterstock sudah menyediakan menu nih, populer video search ya. Artinya video-video yang populer dicari nih. Ada banyak teman-teman di sini. Ada background, ada money, ada New York, happy birthday, motion background, ya ada banyak di sini. Nah, kita ambil misal ini thank you ya. Klik aja thank you. Maka secara eksak ya, Shutterstock akan mencari kata dengan tulisan ya thank you seperti ini. Dan di sini akan ada banyak footage yang muncul teman-teman. Nah, oke, ini adalah thank you saja. Nah, bagaimana agar kita lebih spesifik mencari ya. Nah, yang kedua, teman-teman lihat tambahkan magic word dan tes di google.com. Ini penting teman-teman ya. Jadi ada beberapa magic word, kata-kata ajaib kalau kata saya ya. Jadi animated titik-titik isi dengan keyword yang populer. Misalnya teman-teman tadi ngeklik thank you ya. Animated thank you atau thank you animation. Thank you video footage, thank you background, thank you greeting animation, thank you card, thank you lettering animation, dan thank you text animation. Jadi ada beberapa. Kita coba di Google animated thank you. Nah, sekarang kita buka lagi. Kita masuk Google, teman-teman. Kita ketikkan google.com dulu ya. Google.com. Oke. Nah, tariknya di google.com. Nah, sebelum teman-teman mulai, teman-teman pastikan pakai Google Chrome ya, dan install ada dua buah add-on yang harus teman-teman install. Di sini yang pertama adalah keywords 439 ya. Ini yang pertama, ini search aja di Google nih. Keywords 439 nanti dia muncul. Keywords Google extension Chrome. Nah, ini dia muncul ini keywords 349 ya. 49 Chrome extension. Nah, teman-teman bisa cari nanti. Kalau sudah,
ini keywords ya. Yang kedua adalah teman-teman install juga namanya keyword server ya. Jadi ada dua, keywords lalu keyword server. Ini wajib diinstal ya. Nanti saya jelaskan fungsinya. Kita kembali ke google.com. Sekarang ketikkan animated thank you. Nih, animated thank you. Nah, negara, kalau teman-teman sudah install keyword server, di bagian kanan ini ada negara ya. Pilih aja United States ya. United States of America. Oke, muncul ya. Nah, sekarang ini lihat ada pencariannya. Animated thank you itu dicari oleh orang Amerika per bulan itu ada 2.900 teman-teman. Nah, kita scroll ke bawah, kita cek apakah ada Shutterstock di page 1 ya. Kita scroll ke bawah, kita cari. Nah, ini ada teman-teman. Ini ya di page 1 ya. Saya belum klik page 2 ya. Di page 1 ada ternyata Shutterstock dengan animated thank you. Kita coba klik dan masuk ke sini. Nah, ini artinya keyword dengan animated thank you, ya kita tadi sudah dari kata-kata thank you, kita berikan magic word animated thank you atau thank you animation, lalu tes di google.com ya, kita cek apakah ada di page 1 di Google. Ternyata ada gitu ya, dan ternyata keyword yang digunakan adalah animated thank you. Artinya ini berpotensi untuk mendatangkan traffic ke footage-nya teman-teman gitu ya. Ini teman-teman ambil buat, sekarang kita lihat perintah selanjutnya, buka notepad dan catat keyword yang page 1 di Google gitu ya. Kita buka notepad. Nah, caranya gini teman-teman, kita lihat dulu nih ya, animated thank you, kita catat aja di notepad. Oke, kita buka google.com lagi ya. Saya contohkan lagi, satu kali lagi. Kita gunakan animated lettering animation atau animated text animation. Oke, kita coba. Ada nggak ya di Google animated thank you text animation. Sorry. Thank you text animation. Ada nggak ya? Thank you text animation. Kita coba enter. Ini ada thank you text animation. Ternyata di US itu nggak ada yang nyari nih teman-teman. 0 ya, 0 pencarian ya. Tapi kita lihat Shutterstock ada nggak di sini. Kita lihat. Nah, Shutterstock ada teman-teman. Saya klik kanan, saya buka. Masuk ke mana nih? Masuk ke mana? Nah, masuk ke animated thank you. Jadi masuknya ke animated thank you lagi. Oke. Ini ya. Nah, berarti kita gunakan yang ini teman-teman. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, di sini adalah nomor 4 nih. Kalau sudah dicatat ya, scrape keyword 3 kompetitor sejenis di page 1 Shutterstock gitu ya. Jadi kita masuk ke Shutterstock-nya. Saya close dulu di sini. Ini animated thank you, teman-teman enter ya. Ini adalah yang akan kita bidik nih. Ini adalah halaman pertama ya. Ini lihat halaman pertama page 1 dari 6 ya. 1 dari 6 halaman. Di sini kita lihat, dan perintahnya adalah scrape 3 keyword untuk 3 kompetitor ya. Scrape keyword 3 kompetitor sejenis. Nah, sejenis ini adalah sesuai dengan animasi teman-teman gitu ya. Ini teman-teman lihat di sini. Ini ada saya nongkrong nih. Ini animasi saya teman-teman. Nah, saya buat animasi lettering gold seperti ini dengan style seperti ini ya, tulisan tangan seperti itu ya. Nah, saya masuk di page 1 gitu. Misal saya bidiknya seperti ini dulu. Nah, teman-teman cari yang sejenis nih. Misal ini ada di page 1 kan, 1. Lalu ada nih 2. Lalu ada ini 3. Intinya cari yang sejenis. Kalau teman-teman
nggak buat seperti ini, ya jangan ambil yang ini ya. Tapi teman-teman cek dulu, teman-teman buat style seperti apa. Misal nih, teman-teman buat stylenya yang sederhana kayak gini nih. Ada pop up gini, ada rotasi ya. Nah, teman-teman ambil aja satu ini, misal dua ini ya. Lalu tiga ini. Intinya ambil yang ada di page one ya. Nah, sekarang kita gunakan tools yang namanya adalah keywords ya. Ini toolsnya namanya keyword yang saya suruh download tadi ya. Nah, cara pakainya gimana? Misal saya karya saya ini nih teman-teman, thank you yang ini nih. Nah, saya akan ambil keyword yang ini. Klik aja, masuk ke footage seperti ini. Lalu teman-teman klik aja di add on keywords, lalu teman-teman get keywords. Nih, font 40 keywords ya. Ini ada 40 keyword. Teman-teman klik di copy keyword, masukkan ke notepad. Nih teman-teman. Nah, saya sudah punya 40 keyword ya, yang sudah masuk nih. Nah, kalau sudah, ini kompetitor pertama nih. Kenapa kita harus milih 3 kompetitor yang sama? Nah, karena dia dengan racian deskripsi dan tag yang digunakan, dia bisa masuk page one dengan kata kunci animated thank you, teman-teman. Nah, teman-teman harus ngikutin nih. Ini cara saya, kenapa animasi saya ini bisa ada di jajaran pertama ini ya. Walaupun saya ada di bawah juga ada, teman-teman. Ini juga ada nih, masih di page one. Tapi yang nomor satu yang ini, gitu ya, yang paling atas. Gitu. Nah, teman-teman lakukan hal yang sama. Ambil 3 ya, nanti teman-teman pilihin 50 ya, 50 keyword yang related dengan animasi teman-teman gitu. Nah, sampai di sini mungkin masih jelas ya, teman-teman? Masih jelas nggak nih? Kalau lanjut, saya lanjutin lagi nih, teman-teman. Takutnya saya udah ngomong banyak, nggak jelas suaranya. Aman ya? Oke, Mas Sohim, terima kasih. Saya lanjutin, teman-teman nih. Apa nih tadi? Bentar. File presentasi. Ya, nanti gampang, teman-teman. Kita bagi file presentasinya ya. Oke, lanjut ya. Oke, kalau sudah, teman-teman, ambil 3 kompetitor yang sejenis dengan kata kunci yang ada di pencarian Google. Intinya gitu ya. Kalau kata kunci ini nggak ada di pencarian Google, misal teman-teman tadi search nih, ini tambahkan magic word, ternyata nggak ada di pencarian Google ya. Teman-teman jangan ambil ya. Kalau nekat ambil nggak apa-apa, tapi nanti efeknya adalah teman-teman ini ya, nggak ada yang cari gitu loh. Kalau ini kan ada ya. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah ambil semua nih. Nah, upload footage dan terapkan formula keyword after digital tadi ini. Ini adalah formula after digital ya. Teman-teman terapkan, ambil 50. Nah, caranya gini. Kalau teman-teman sudah ambil ini, saya besarkan ya. Sebentar. Oke. Saya besarkan agar teman-teman kelihatan font 24 aja deh. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman punya keyword-keyword ini, nah sekarang teman-teman di Shutterstock itu, kalau teman-teman upload ya, saya masuk ke kontributor ya, di sini. Lalu saya masuk di upload. Teman-teman kalau sudah punya karya, silahkan di-upload ya. Di-upload seperti ini. Kalau sudah, teman-teman akan masuk ke dalam pending. Dia masih di-review dulu. Kalau sudah di-review, ini pastikan video ya. Nah, contoh seperti ini. Oke, klik aja. Nah, di bagian keyword ini, teman-teman kan bisa masukin. Nah, bagi 25-25 teman-teman. Kan yang dibutuhkan 50 ya. Ini isi full aja. Yang dibutuhkan 50, teman-teman isi 25-25 berdasarkan 3 kompetitor yang ada di page 1 ya. Berdasarkan 3 kompetitor yang ada di page 1.
sesuai dengan keyword yang teman-teman bidik ini. Gitu caranya. Nah, yang pertama adalah 25 pertama itu, 25 pertama, teman-teman itu deskripsikan footage teman-teman. Ini wajib pertama deskripsikan footage-nya teman-teman. Ini buat apa sih teman-teman? Oh, saya buat tulisan thank you dengan style tulisan tangan, gitu ya. Nah, ini deskripsikan, misal animated, gitu ya, animation, gitu kan. Ini lihat punya saya. Jadi ada animated, animation. Ini adalah background. Ini kaligrafi, ya. Ini adalah celebration. Ini congratulation, gitu kan. Ini adalah event. Ini adalah festival. Ini ada ini bunga-bunganya, floral. Saya isi floral. Ini ada kupu-kupu yang terbang. Teman-teman isi flying butterflies. Ini bercahaya, teman-teman isi glow ya. Gold, golden, greeting, handwritten, happy. Nah, itu isi 25 ambil dari ini ya, ambil dari keyword-keyword yang sudah teman-teman scrap tadi nih. Dari kompetitor teman-teman. Ambil 25 dan 25 sisanya, 25 sisa itu teman-teman isikan untuk siapa? Untuk siapa footage ini ya, untuk siapa. Jadi ini footage ini untuk siapa nih? Nah, ini saya makanya isi di sini ada many thanks, karena ini thank you ya, many thanks, memori, untuk kenang-kenangan, untuk memori, untuk pesan, ini motion grafis, untuk party gitu kan, thank you. Yang penting kata-kata thank you jangan lupa ya. Thank you, thank you card, thank you note, thankful, thanks a lot. Nah, kata-kata ini saya dapat dari mana? Ini, dari ini teman-teman. Dari kompetitor teman-teman ya. Jadi jangan ngarang ya. Jangan asal teman-teman ngarang. Kalau teman-teman ngarang nih, hasilnya seperti ini. Ini saya coba, saya ngarang keywordnya, hasilnya di reject teman-teman nih. Lalu saya gunakan teknik Asta Digital dan saya di approve. Ini ya, sama nih footage-nya. Yang satu reject, ini ada tulisan keywords must be descriptive and relevant to the subject ini. Jadi harus relevan ya. Gini. Dan pengucapannya, spelling, grammar, itu nggak boleh error. Nah, cara biar nggak boleh error adalah teman-teman contek aja dari kompetitor ya. Dan dengan cara ini, insya Allah teman-teman bisa page 1 ya. Nah, ini terapkan formula dan deskripsi Asta Digital. Gitu. Oke, nah sekarang masalah ini untuk keyword ya, untuk deskripsinya teman-teman mudah aja. Gunakan ini 25 ini ya, deskripsi pertama, footage teman-teman, dan untuk siapa. Jadi misal saya nih, contoh ya. Thank you, greeting card, refill from animated gold handwriting with floral ornament and flying butterflies. Jadi saya tuh jelasin nih, ini adalah greeting card atau kartu ucapan terima kasih ya dengan handwriting emas, tulisan emas yang ada floral dan ada kupu-kupu terbangnya. Jadi deskripsikan ini footage apa sih gitu loh. Itu yang pertama, dan kasih titik nih di sini teman-teman, kasih titik. Lalu ini cocok untuk siapa? Cocok untuk celebration, wishes, event, message, holiday, festival, disebutin semua dari ini keyword yang ada di sini nih. Nih, celebration ada di sini, celebration, wishes ada, event ada nih, message ada juga di sini, holiday ada juga di sini, festival ada juga. Jadi ketika orang ketik punya saya ada di page 1 gitu teman-teman ya. Dan misal teman-teman nih sekarang sudah upload tapi salah langkahnya, bisa diperbaiki nggak? Bisa banget. Caranya adalah klik di portofolio nih teman-teman, lalu klik di catalog manager,
seperti ini. Nah, klik di video. Nah, misal nih, saya akan perbaiki yang ini. Di sini ada simbol pensil, klik aja di sini. Nah, ini bisa teman-teman perbaiki nih, keywordnya teman-teman ganti, tulisannya ini teman-teman ganti, lalu save ulang. Ya, kalau ini terjadi teman-teman footage-nya belum page 1 ya, ganti silahkan seperti teknik yang saya ajarkan tadi, gitu ya. Nah, saya balik lagi ke sini teman-teman, ke slide ya. Tapi sebelum saya lanjut, ada yang ditanyain nggak teman-teman? Ada yang ditanyain nggak nih? Tanya dulu ya, teman-teman, ketik aja dulu tanya-tanyanya di kolom komentar. Nanti saya akan jawabin satu-satu dari atas ya. Oh, nama ekstensinya apa nih? Nama ekstensinya ada 2, Mas. Keyword server, ya. Ini ekstensinya saya show lagi ekstensinya. Nih, yang pertama adalah keywords, ya. Keywords. Ini, yang kedua adalah keyword server. Ini ya, ada 2 ya. Keywords dan keyword server. Keyword server untuk melihat apakah ada yang nyari atau enggak. Kalau keywords ini untuk ngopi keyword dari kompetitor teman-teman ya. Ada 2 ya. Saya ketik ya. Di sini saya buat banner ekstensi keywords, satunya keyword server ya. Keyword dan keyword server. Keyword dan keyword server. Nah, oke. Kita akan lanjut ya teman-teman ya. Silahkan ditinggalkan komentarnya dulu. Nanti saya jawab lagi. Oke. Untuk selanjutnya teman-teman, kalau sudah teman-teman kuasai ini nih, 6 langkah optimasi teknik organik ya. Selanjutnya tembak juga keyword tahunan. Nah, ini teman-teman. Jadi keyword tahunan ini juga powerful ya, juga powerful kalau teman-teman main di Shutterstock. Contohnya yang pertama adalah riset hari libur negara di website timeanddate.com/holidays/US. Oke, saya contohkan ya teman-teman. Di sini saya close dulu yang nggak kepake ya. Saya close dulu. Oke. Di sini webnya adalah timeanddate.com/holidays/US. Artinya di negara US. Teman-teman bisa ganti nih di sini nih. Ada Australia, ada Kanada, ada United Kingdom, Inggris ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada banyak mulai Januari sampai Desember ya. Itu hari-hari besar ya. Nah, misal kita studi kasus nih teman-teman ya. Yang kedua, cek pencarian di trends.google.co.id/trends dan ubah parameternya ini. Kita coba cek ya. Kita coba cek Ctrl F, find. Misal saya pakai Fathers ya. Saya cari Father's Day. Ini ada di US di tanggal 20 Juni. Setiap tahunnya ada namanya Father's Day. Nah, sekarang kita masuk ke Google trend.google.com ya. Kita ketikkan yang sama nih, saya copy aja dari sini. Ya, Ctrl C, pastekan di sini teman-teman, di Google Trend ya. Kita akan cari. Nah, lihat, saya sudah menulis di sini, pilih negara yang bersangkutan. Kita akan cek di United States ya. Ini jangan di Indonesia teman-teman. Pilih di United States.
Ini adalah negara yang powerful untuk ini ya, salary-nya. Dan lalu teman-teman lihat setting tampilan per 5 tahun. Kita akan cek trennya per 5 tahun. Di bagian sini klik aja past 5 years. Kita lihat grafiknya. Nah, ini teman-teman. Ada di Juni kan? Tadi tanggal berapa ya? Di 20 Juni. 20 Juni nih di sini. Juni. Lalu ini ada Juni lagi di sini. Ini Juni lagi. Artinya setiap tahun di US itu ada yang mencari teman-teman Father's Day. Oke, ada nih. Nah, sekarang kita cek di Google ya. Ada nggak? Misal kita ketik google.com animated of Father's Day. Dari dulu kita cek keyword server, pastikan benderanya ini US ya. Dan ternyata di Google animated Father's Day itu ada yang nyari 480 ya. Kita cek ada nggak dari Shutterstock di sini gitu ya. Kita cek dulu ada nggak. Misal nggak ada nih teman-teman. Misal nggak ada nih ya. Kalau untuk event tahunan itu teman-teman jangan khawatir ya. Ini animated Father's Day nggak ada. Kita coba Happy Father's Day animation. Kita coba. Tadi ada magic keywordnya kan. Ini kita coba dari Pinterest nih. Ada Pinterest. Nah, kita coba cari. Ya. Misal nggak ada seperti ini, tapi pencarian ini ada, teman-teman. Itu nggak masalah. Ya. Karena ini adalah event tahunan. Gitu ya. Bukan event bulanan. Gitu ya. Kalau teman-teman ingin bikin footage-nya, silahkan dibikin, nggak ada masalah. Nah, lalu teman-teman lakukan hal yang sama ya, buka Shutterstock, cek footage kompetitor. Kita coba masuk ke Shutterstock. Oke, kita cek ya. Kita cek footage dari kompetitor. Animated Happy Father's Day. Karena ini event tahunan ya. Dan akan rame ketika event itu ada gitu. Dan teman-teman itu kalau misal ini Juni, teman-teman buat dulu di bulan sebelumnya ya. Misal di Mei sudah buat gitu ya. Jangan ini di event yang sama teman-teman baru bikin ya. Nah, ya teman-teman, saya ketikkan animated Happy Father's Day. Ini punya saya yang laku 11,85 dolar. Dia ada di nomor 1. Bahkan di nomor 3, 1, 2, 3. Padahal saya juga ada yang flat ini teman-teman di bawah gitu ya. Jadi ketika orang ngetik seperti ini dengan event tahunan ya, di event tahunan kita lihat Google Trend ternyata ada, scroll ke bawah, di sini lihat subregionnya ada di Hawaii, Texas, Arizona, Nevada, Louisiana. Lihat di sini related queries, ini yang dicari ya. Father's Day 2018, when is Father's Day? Father's 2018, Father's Day USA 2020 dan lain-lainnya. Nah, di sini saya ada dan akhirnya saya ke download teman-teman. Gitu ya. Itu untuk event tahunan ya. Nah, lalu caranya sama script keyword 3 kompetitor sejenis di page 1 Shutterstock. Misal di sini teman-teman sama nih gaya animasinya. Script aja punya saya misal seperti itu ya. Ini ada, ini juga ada, ini juga ada. Script 3 kompetitor aja. Oke, lalu upload dengan cara saya tadi. 25 pertama deskripsikan footage teman-teman, 25 sisa untuk siapa footage ini, gitu ya. Nanti untuk ngisi deskripsikan footage teman-teman dan untuk siapa, gitu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Nah, itu adalah cara organik teman-teman ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman?
Oke, saya coba cek-cek dulu ya. Dulu ini sudah 50 menit soalnya nanti kalau saya bombardir tambah pusing. Oke, saya coba cek yang dari atas ya teman-teman. Sebentar. Kalau teman-teman mau tanya silakan ya, ditanya-tanya aja. Oh, kalau ada yang bingung, ada mau tanya, mumpung ini live, silakan ditanya ya. Ini ada yang Facebook user minta file presentasinya mas. Ya nanti saya kasih teman-teman. Nanti saya upload ke Google Drive ya. Nanti saya kasih di deskripsi dari video ini. Video ini nanti insya Allah nggak saya hapus ya, agar teman-teman bisa belajar juga. Nanti ada link untuk presentasinya, saya jadikan PDF agar teman-teman bisa belajar. Oke. Nggak ikut dari awal karena gangguan sinyal. Nggak masalah mas, nanti bisa dilihat lagi ya videonya. Oke, saya scroll lagi, saya cari lagi. Oke. Nama ekstensinya tadi sudah ya mas ya? Tadi sudah ya. Keywords, ini keywords dan keyword server. Ya. Nih. Keyword harus maksimal 50. Yap. Kalau bisa diisi semua mas. Karena dengan diisi semua itu, asal ini ya, mas ngikut di kompetitor mas, itu ada kemungkinan bisa masuk page one ya. Kalau mas isi semua. Kalau mas cuma isi 10 ya, mau page one ya nggak bisa gitu ya. Ini berlaku untuk vektor. Ya, berlaku mas. Tapi kalau untuk vektor, sebenarnya kalau untuk vektor itu mas lebih mudah ya. Karena Shutterstock ini di vektor itu ada seperti ini kalau di vektor ya. Coba saya cek di vektor ya. Oke, saya coba cek. Thank you. Ya, ini di vektor. Nah, di vektor, misal nih, thank you yang paling atas nih ya teman-teman. Saya klik. Nah, di sini aset data ada popularity-nya. Dan ini banyak di-download nggak? Often used. Dan ini adalah kategori superstar. Shutterstock customer love this asset. Nah, di vektor tuh enaknya gitu. Jadi ada seperti ini teman-teman. Shutterstock ngasih data nih. Ini footage ini populer loh. Footage ya. Vektor ini populer dan banyak di-download. Nih, ayo bikinnya kayak gini. Makanya di bawahnya ada good news, formation, bingo, positif, thank you, dan lain-lain ya pada bikin-bikin semuanya. Nah, si miliar ini kok bisa dia masuk di bawahnya sini karena ini masih berhubungan dengan related keyword teman-teman. Gitu ya. Ini kalau di vektor ya. Nah, kalau di footage itu nggak ada. Ini meter, thank you, seperti ini. Kalau udah ada nih. Nah, kalau di footage nggak ada teman-teman. Langsung related dan keyword itu aja nih. Keyword yang saya pakai. Gitu ya. Jadi orang nggak tahu ini laku nggak nih video ini, gitu ya. Oke. Lalu tadi ekstensinya apa? Udah ya mas ya tadi. Hari besar di negara target cek di mana udah sudah ya mas tadi. Ini time and date holidays slash US. Ini ya. Kita tulis di komentar ya. Oke. Oke, ini untuk cek hari besar ya. timeanddates.com/holidays/US. Itu. Oke.
udah merender sesuai langkah-langkah yang udah di-share di tutorial MP4, apakah untuk di-upload Shutterstock perlu di-render ulang dengan format Move QuickTime? Nah, sebenarnya MP4 ini diterima, Mbak. Ada member-member saya juga yang upload MP4 juga diterima ya. Tapi kalau saya itu Move aja, gitu ya. Karena Move ini Mbak bisa bikin transparan atau nggak transparan ya. Dan di orang-orang bule nih, kalau untuk footage itu jarang yang menggunakan MP4. Rata-rata pasti Move. Kalau kita misal beli footage misal di Envato misalnya, itu pasti dapatnya Move gitu ya. Footage-footage itu ekstensinya Move. Jadi Mbak render aja ke Move ya. Itu saran saya sih. Nah, kalau kita ubah keyword di Catalog Manager, apa bisa merubah posisi footage kita di pencarian? Iya, bisa Mas. Bisa banget. Saya soalnya udah coba ya. Yang thank you yang goal tadi itu sebenarnya nggak ada di page one sebenarnya Mas. Itu merosot jauh kan. Lalu saya ubah uh, keywordnya, saya ubah deskripsinya, dia ada di page one. Gitu ya. Jadi kalau kalau Mas pengen di page one, diubah aja nggak masalah. Oke, saya cek lagi di sini. Bisa nggak sih Mas, misal kita upload di resolusi Full HD aja, 1920 kali 1080, bisa banget ya, bisa banget teman-teman. Tapi nanti kalau Mas upload di Full HD, maka filenya ada dua. Ini nih, di sini ada 4K dengan harganya $179, Full HD $79, dan SD $65. Nah, kalau Mas upload cuman Full HD, yang ada cuma dua, cuma pilihan Full HD dan SD. Jadi user itu nggak punya pilihan 4K kan, gitu. Artinya sayang banget kalau footage Mas ini dikunjungi user mau download, ternyata dia cari 4K, Mas nggak nyediakan, gitu loh. Jadi sayang banget menurut saya ya. Boleh-boleh aja sih ya. Nih, ada yang sharing link downloads ya. Nih, keyword server dan keywords ya. Oke, terima kasih Mas Muhammad Akbar. Nunggu recordnya. Nah, nanti ada replaynya Mas, bisa ditonton ulang. Mas daftar jadi kontributor Shutterstock gimana? Mas cukup kunjungin aja ini websitenya ya, submit.shutterstock.com. Ya Mas, kunjungin aja submit.shutterstock.com. Itu nanti Mas sign up aja dan bisa daftar. Mengapa file outputnya Move, Mas? Apa berpengaruh terhadap kebutuhan calon? Nah, ini seperti yang saya jawab tadi ya, bahwa di US itu atau di orang-orang bule kalau cari footage itu biasanya mereka filenya Move ya, jarang yang MP4. Memang ada MP4, tapi gini Mas, Move sama MP4, kenapa orang pilih Move? Karena Move itu uncompression ya, artinya nggak dikompres. Makanya kalau teman-teman render dari After Effects, filenya besar banget, di atas 100 mega, pasti gitu kan. Nah, MP4 ini sudah dikompresi sama kodek H264. Nah, orang bule kalau mau bikin video pakai pakai apa namanya footage yang MP4, kalau dia render gitu, yang dikhawatirkan kan pecah, gitu ya. Kalau Move dia lossless atau uncompression, makanya saya rekomendasikan teman-teman pakai Move ya. Gitu. Apa harus Google Chrome? Pakai Opera Mini bisa. Nah, ini saya belum coba ya. Saya baru nemu keyword server dan ekstensi keywords ini work di Google Chrome ya. Tapi di browser lain saya belum coba. Misal di Firefox atau di Opera Mini atau di Internet Explorer belum coba saya Mas. Coba aja ya. Keyword harus maksimal.
Yap, usahakan maksimal ya Mas. Mas, jika kita upload image, picture dan video, apakah bisa di akun yang sama? Bisa Mas. Ya, jadi satu akun bisa video, bisa image. Itu udah dua hal yang berbeda ya. Nah, perlu saya notice ya. Jadi gini teman-teman, saya ada trik ya agar teman-teman kalau buat satu footage bisa diupload dua. Ya, contoh misal punya saya nih seperti ini. Oke. Nah, saya selalu buat footage itu sebenarnya satu teman-teman. Misal nih, animasi fathers nih. Saya cuma buat seperti ini. Awalnya ya, satu nih, saya upload. Kalau sudah di-approve, teman-teman upload lagi dengan animasi yang sama, tulisan yang sama, tapi style yang berbeda. Ini style yang berbeda, teman-teman. Saya bikin gold. Jadi jangan cuma dirubah warna. Kalau dirubah warna, teman-teman identik dengan similar. Misal ini hitam putih, teman-teman ubah merah sama hijau misalnya seperti itu. Itu bakal ditolak ya. Bakal ditolak, teman-teman. Jadi usahakan pakai style yang berbeda. Misal ini style gold, teman-teman buat style kartun, kan ada tuh style kartun yang unik ya, cerah warnanya nggak seperti itu ya. Nah itu bakal diterima nih. Misal thank you nih, thank you teman-teman. Ini thank you yang uh, dua dimensi seperti ini ya. Oke, saya menggunakan style gold, diterima juga. Ini diterima, gitu ya. Oke. Bisa dijelaskan Mas alasan footage di reject karena noise atau echo seperti apa? Nah ini ini banyak. Kemarin tuh ada member saya yang pakai efek echo itu ditolak. Ada member saya juga yang pakai efek noise green di After Effects itu juga ditolak ya. Jadi satu stok ini nggak mau stok footage-nya itu dia cacat teman-teman. Jadi kalau kita pakai green atau bintik-bintik, menurut kita kan bagus ya, vintage gitu kan. Itu ditolak teman-teman. Dianggap nggak bersih footage-nya. Dan kalau teman-teman pakai echo, di kelas animasi logo sebenarnya sudah saya ajarkan ya, bagaimana cara setting echo itu agar seperti dia nggak ini ya, bukan gagal ya. Echo itu kan misal kita buat lingkaran nih, kita kasih echo seolah-olah dia ada ekornya kan, ada ekornya di animasinya. Nah, kalau teman-teman salah setting, itu yang terjadi adalah si buletan tadi itu kayak tertinggal, dan itu kan kayak kayak menyebabkan ini yang bikin animatornya, yang bikin animasi ini bisa animasi atau enggak kan gitu. Nah, makanya ada echo yang ditolak dan ada echo yang diterima gitu ya. Oke. Selain di SS, ada situs Microsoft buat jual footage. Oh banyak mas, banyak. Kalau footage mas bisa masuk ke um, iStock, bisa bisa ke Victezi, bisa. Kalau mas punya portofolio mantep, bisa stok di Envato Element juga bisa ya. Oke, saya cek lagi. Mas, apa nggak ada kelas Shutterstock? Nggak ada mas. Saya kelasnya animasi semua. Kalau Shutterstock seperti ini kan cuma sharing webinar aja ya. Kalau tadi pilihan negara yang ingin kita tuju di mana carinya mas? Nah ini mas bisa ini ya, putar lagi webinarnya ya. Saya tadi udah jelasin agak mundur. Ini ada formula-formulanya. Silahkan diikutin lagi ya. Mas, maaf nih agak beda pertanyaannya. Kalau di Shutterstock, earningnya kita harus pakai CC atau bisa pembayaran PayPal? Pakai PayPal, Mas. Pakai PayPal nanti Mas bisa atur di bagian billing ya. Nanti diatur dan apa namanya? Shutterstock itu
cukup ringan ya. Kalau teman-teman sudah mencapai $35, teman-teman sudah bisa payout, gitu ya. Dan kalau misal seperti di kontributor ini, makanya saya sarankan teman-teman uploadnya footage ya, karena satu footage itu bisa $11 gitu loh. Kalau untuk mencapai 35 itu kan tinggal beberapa lagi teman-teman. Nah, makanya kalau footage ngejarnya untuk $35 itu cepat ya. Nanti bisa payout tiap bulan gitu. Apalagi footage teman-teman tertarget dan banyak gitu ya. Apakah ada biaya pajak potongan untuk footage yang terjual? Nah, ini istilahnya kalau di Shutterstock ini bukan footage yang terjual teman-teman. Ini adalah earning yang diberikan oleh Shutterstock ke kita sebagai pemilik footage. Harganya ada $179. Nah, harga-harga ini tergantung dari lisensi si pendownload. Jadi, si Shutterstock ini kan website berlangganan kan. Jadi, orang nyari footage lalu dia download, maka kita dapat earning. Nah, earningnya berapa? Itu unpredictable, jadi nggak bisa ditebak. Kadang kita bisa dapat $3, bisa dapat $2. Ini saya dapat $11. Mungkin karena yang di-download 4K dan negaranya negara yang daya beli tinggi, Australia misalnya seperti itu ya. Jadi unpredictable. Ada juga yang $60 teman-teman per download. Jadi itu tergantung luck teman-teman ya, keberuntungan teman-teman. Oke. Ada yang tanya, kalau upload footage itu tanpa sound? Yes, tanpa sound mas. Jangan pakai sound ya, karena sound itu mengandung copyright. Sound itu mengandung copyright. Jadi usahakan kalau upload footage jangan pakai sound. Udah teman-teman render aja, nggak pakai sound lalu upload. Nanti sound dari Shutterstock sendiri ya. Oke. Freeze lagi. Oke, cek internetnya ya Mbak ya. Ini aman kok ini. Nah ini aman. Cara isi akun PayPal. Nah, ini Mas mau beli ya, mau beli di Shutterstock ya. Kalau saya Mas, kalau mau beli di Shutterstock, misal kita mau beli nih, cara isi akun PayPal sebenarnya saya itu menggunakan PayPal sebagai jembatan aja. Jadi saya pakai Genius dari Bank BTPN, itu saya isi rupiah, ya. Saya isi rupiah, lalu Genius itu saya konekkan di PayPal, dan yang saya buat bayar-bayar itu PayPal, gitu ya. Jadi ketika saya bayar pakai PayPal, yang dipotong adalah Genius saya, gitu. Jadi PayPal-nya saldonya tetap nggak berubah ya. Itu kalau Mas mau ini ya, mau belanja-belanja di Shutterstock pakai PayPal, gitu ya. Nah, kalau Mas mau jadi kontributor, tinggal isi PayPal-nya aja gitu ya. Nggak usah diisi, nanti diisi dari earning yang Mas dapat ini, gitu ya. Oke. Mas, jadi nggak perlu pakai sound effect? Nggak perlu, Mas. Karena gini, karena Shutterstock ini kan dia lisensinya ketat ya. Nah, kalau Mas pakai sound effect-nya dapat dari mana? Kan gitu. Lalu, apakah lisensinya mengizinkan untuk sub-license ya? Sub-license artinya lisensi Mas komersil, Mas download, Mas masukkan ke footage, Mas upload di Shutterstock, itu kan namanya Mas melisensi ulang. Nah, itu nggak boleh di Shutterstock ya. Jadi paling aman adalah upload aja footage-nya tanpa animasi, tanpa sound maksud saya. Gitu. Apakah footage yang sudah diupload di Shutterstock bisa diupload lagi di Microstock lain? Bisa, Mas. Jadi di Shutterstock itu dia ini ya membebaskan kita untuk mengupload karya kita ke Microstock lain gitu. Istilahnya kalau di Envato itu non eksklusif gitu ya. Jadi ada eksklusif, ada non eksklusif. Kalau non eksklusif itu boleh kita upload ke tempat lain, kalau eksklusif nggak boleh gitu ya. Kalau di Shutterstock ini aman. Oke, ada lagi yang tanya? Nggak ada.
Bagaimana dengan font yang dipakai untuk footage? Misal tadi ada ucapan thank you, recommended font yang 100% free di mana ya? Nah, kebetulan kalau untuk saya nih Mas, untuk thank you karena saya stylenya lettering nih. Nah, lettering ini saya gambar sendiri di iPad ya. Saya gambar sendiri di iPad. Nah, kalau tadi ada yang tulisan-tulisan thank you gitu, Mas perhatikan fontnya, dia itu kebanyakan pakai font yang ada di Google Font. Jadi Mas ketik aja Google Font ya, Google Font. Google Font ini dia mengizinkan fontnya dipakai untuk pendukung dari logo ya. Artinya kita boleh menggunakannya untuk komersil dan dianimasikan untuk upload di Shutterstock. Ini ada banyak nih teman-teman. Font.google.com. Ada banyak ya. Tinggal dipilih aja. Ini yang paling aman sih ya. Jangan pakai font-font yang ada di Davon ya. Davon memang bagus. Jadi jangan sampai teman-teman ini ya. Nanti kalau pakai bisa kena masalah dengan kreatornya. Nih bagus-bagus kan di Davon. Misal teman-teman bikin ini nih, teman-teman upload Shutterstock. Nah ini nggak boleh ya. Ini ada lisensinya. Kalau di Shutterstock itu beli putus ya, maksudnya kalau pembeli udah beli ya udah nggak ada revisi. Ya betul mas, di Shutterstock itu beli putus. Jadi kalau mereka download ya udah, gitu kan. Mereka nggak bisa komplain ke kita, mas ini animasinya kurang smooth misalnya gitu. Misal lain-lain ya, komplain-komplain untuk revisi nggak bisa. Kecuali dia pakai jasa mas, gitu ya. Kalau misal dia sampai hubungin mas, mas ini revisinya mau saya ubah kata-katanya nih, ya mas kenain aja tarif gitu kan, oke $500 gitu. Oke ya. Ada yang ditanya lagi nggak? Kalau nge-trace gambar atau lettering atau download vektor yang Creative Commons license, uh, boleh nggak, aman nggak? Nah, coba lihat dulu ya. Kalau memang gambar itu benar-benar Creative Commons ya, dari website yang resmi nih Creative Commons, lihat dulu lisensinya, kemungkinan sih boleh ya. Dan kebanyakan jarang ya ada vektor atau lettering atau yang di Google itu berlisensi Creative Commons. Itu jarang jarang banget menurut saya. Karena itu eh, karya orang ya. Misal kita cari di sini nih, lettering lettering thank you. Ini kan lisensi semua teman-teman. Kalau teman-teman klik ini ada yang dari Shutterstock, ada yang dari Pinterest, ada yang dari Flickr gitu kan. Cara mencarikan dolarnya nanti gimana? Nah, ini cara mencarikannya tinggal dicarikan aja sih, Mas. Kalau sudah mencapai $35 gitu kan ya. Dan kalau misal belum ya Mas hold dulu. Jadi ada beberapa teman-teman nih, teman-teman saya ya, itu yang untuk mencapai $35 itu ada yang untuk pemain awal itu bisa berbulan-bulan, itu juga bisa gitu ya. Ada yang cepat sebulan juga bisa. Nah, makanya di webinar ini saya ajarkan nih bagaimana cara agar teman-teman tuh tepat waktu bikin footage biar footage-nya itu cepat terdownload dan cepat pencairan gitu ya. Jadi nggak asal teman-teman suka, saya sukanya bikin ini mas, saya uploadnya ini aja, nggak mau yang lain ya nggak apa-apa. Tapi nggak ada yang beli gitu, kan sayang ya. Oke, bisa difilter dari toolsnya user rights ya, dicoba aja mbak ya, saya kurang tahu sih lisensinya itu. Jadi coba aja dibaca lisensinya apakah mengizinkan, seperti kalau di Google Font tadi itu kan di bagian lisensi memang ada klausul yang dituliskan boleh digunakan untuk logo gitu kan. Jadi itu aman, kita buat animasi kita upload ke Shutterstock itu aman kan. Jangan nge-trace. Nah ini bener nih, jangan nge-trace, lebih baik
karya sendiri, karena nge-trace itu kita nggak tahu asal Creative Commons-nya. Bisa jadi orang yang download iseng-iseng dibikin lisensi Creative Commons kan, dan kita download ternyata kita nanti ada masalah. Ya. Lebih baik karya sendiri atau pakai font aja nggak masalah. Gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya atau saya lanjut sedikit, tinggal dikit materinya teman-teman. Saya lanjut ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman ada formula yang kedua, yaitu teknik undercover ala Asta Digital ya. Jadi teknik undercover ini itu kita akan bongkar harta karun di Shutterstock. Nah, dengan teknik ini teman-teman bisa mengetahui keyword akurat yang paling dicari setiap bulannya di seluruh negara. Jadi ini akurat ya teman-teman, sudah nggak cari-cari lagi, dan mengetahui video footage mana yang paling dicari setiap bulannya di seluruh negara, teman-teman. Di Indonesia, di US ya, di UK, di Australia, dan teman-teman mengetahui needs animasi yang paling dicari setiap bulannya di seluruh negara, dan tidak perlu buang-buang waktu untuk riset organik dan menebak-nebak tren mana yang lagi naik daun. Contohnya seperti ini ya. Ini di volume, ini adalah volume pencarian. Jadi ada 2800, 150, 300, 200, dan lain-lain. Dengan posisi Google-nya itu page one semua, teman-teman. Ini ada top keyword-nya, ini saya blur ya. Saya blur, dan di sini teman-teman bisa lihat nih, Shutterstock. Oh, ternyata ini nih yang paling dicari. Teman-teman ikutin aja, tinggal dibuat footage-nya, optimasi page one, lalu teman-teman buat lagi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan teknik yang saya ajarkan di teknik undercover. Dan teknik ini powerful teman-teman ya, karena teman-teman satu tadi akurat, keywordnya akurat, nggak perlu cari-cari lagi. Teman-teman bisa tahu nih, ini video footage kalau di kategori ini nih yang laris yang mana sih? Kan teman-teman nggak tahu nih. Kalau saya tadi jelaskan teknik SEO, animated thank you tadi, itu teman-teman tahu nggak kalau video mana yang paling banyak di-download? Video mana yang paling banyak dikunjungi? Kan nggak tahu kan? Taunya cuma page one itu kan. Nah, dengan teknik ini teman-teman bisa tahu ya. Nah, jadi teknik ini akan saya ajarkan minggu depan teman-teman, di hari Minggu depan ya, karena ini sudah 1 jam, di tanggal 19 September 2021 pukul 8 malam di member area, yaitu materinya adalah bongkar teknik undercover ya. Kita akan live lagi minggu depan, hari Minggu jam 8 selama 1 sampai 1,5 jam. Jadi ini adalah mentoring di member area, dan mentoring ini gratis apa berbayar? Ini gratis teman-teman, tapi gratisnya bersyarat ya. Gratis bersyarat untuk teman-teman yang kemarin, yang bulan lalu tuh sudah ikut kelas animasi logo saya. Jadi bagi teman-teman yang sudah ikut kelas animasi logo, nanti di hari Minggu depan kita masuk ke member area, kita akan bahas tentang mentoring Shutterstock undercover. Ini gratis untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di kelas animasi logo. Nah, untuk teman-teman yang belum, yang ingin ikut ini mentoring ya, ingin ikut mentoring Shutterstock undercover, teman-teman wajib ya hukumnya untuk ikut kelas animasi logo saya dulu. Nanti teman-teman akan mendapatkan seperti ini nih di member area. Silahkan teman-teman sekarang buka ya. Bagi teman-teman yang sudah ikut kelas animasi logo, akan ada satu buah menu. Ini mentoring Shutterstock undercover. Teman-teman boleh klik aja di sini. Nah, di sini coming soon 19 September 2021 atau minggu depan ya. Nanti di sini saya akan isi dengan video, kita live di sini nanti di member area ya. Untuk teman-teman yang sudah ikut kelas animasi logo ya. Oke, jadi
Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk webinar kali ini. Jadi sampai jumpa minggu depan. Kita akan bongkar-bongkar, saya akan ajarkan tekniknya ya untuk bagaimana sih kita bisa menemukan seperti ini, tools apa yang dipakai, caranya gimana, cara analisanya gimana, cara membacanya seperti apa. Ini akan saya tunjukkan belak-belakan, saya akan buka semua di minggu depannya. Nanti teman-teman akses aja di kelas animasi logo, ada menu mentoring Shutterstock Undercover seperti itu. Nah, selesai teman-teman untuk webinar kali ini. Saya akan baca, mungkin ada yang bertanya lagi ya sebelum saya tutup. Sudah 1 jam 20 menit. Mas, karya yang kita upload di SS, apa itu sudah punya lisensi kita sendiri? Jadi karya yang kita upload di SS, kalau orang downloadnya dari SS, itu ikut ya, itu ikutnya lisensi yang ada di SS, Mas. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan lancar minggu depan, semakin penasaran siap. Ini Mas Ari nih. Apakah teknik ini berlaku dengan aset-aset desain misalnya selain kustomize logo saja, Mas? Iya, Mas, gitu ya. Tekniknya ini berlaku untuk aset-aset desain lain selain main logo ya. Jadi kan tadi ada dua ini ya, dua teknik ya. Yang pertama organik, Mas bisa coba dulu organik, diputar lagi videonya tadi ya. Dan kalau Mas ingin lebih dalam lagi, gali-gali lagi, minggu depan kita live, hari Minggu jam 8, insya Allah di member area ya, kelas animasi logo ya. Mengenai submit text gimana? Nah, ini submit text ini akan muncul teman-teman nanti ketika teman-teman sudah memiliki bayarannya. Nih, kalau sudah teman-teman memiliki bayaran, ini ada tax center, nanti ada tulisan di sini nih, teman-teman diminta untuk ngisi tax, nanti teman-teman tinggal diisi aja. Nanti akan saya bahas lebih lanjut ya. Ini saya sudah isi ketika teman-teman sudah memiliki earning. Kalau belum memiliki earning, nggak ada disuruh ngisi untuk pajak ya. Oke. Makasih. Oke, siap, Mas. Siap. Siap. Oke, teman-teman. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di webinar malam ini. Ini sudah 1,5 jam ya. Jadi, minggu depan jangan lupa untuk akses member area ya. Akses member area di kelas animasi logo. Bagi yang belum ikut kelas animasi logo, silahkan klik aja astadigital.net/animasi logo, silahkan daftar ya. Daftar, nanti teman-teman bisa belajar animasi logo dan mendapatkan akses mentoring Shutterstock Undercover gratis dari saya. Minggu depan kita akan live bareng di member area di sini. Oke. Dan saya akhiri teman-teman. Terima kasih sudah nonton ya. Udah menyempatkan diri untuk menonton webinar kali ini. Kita lanjut webinar minggu depan. Dan jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.